Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Tentu yang pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya, di mana kita masih diberi umur yang panjang, masih diberi nikmat kesehatan, masih diberi nikmat semangat untuk bisa melakukan salat berjamaah di masjid kita tercinta ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua hidayah dan taufiknya, dan kita pun bisa terus melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dengan ahsani taqwim. Apa ahsani taqwim? Sebaik-baik penciptaan. Karena manusia itu menjadi makhluk yang paling sempurna yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang menjadi kesempurnaan penciptaan manusia itu? Kenapa manusia kok menjadi makhluk Allah yang paling sempurna? Karena manusia salah satunya adalah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya akal. Dengan akal manusia bisa membedakan mana baik dan buruk, mana yang namanya salah dan juga benar, mana yang namanya dosa dan juga pahala. Akan tetapi seringkali manusia malah terjerumus ke dalam sebuah dosa dan bahkan selalu melakukan kesalahan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam, setiap anak Adam itu mereka pasti melakukan apa? Kesalahan. Dan sebaik-baik orang melakukan kesalahan, mereka hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan adalah, Nabi itu berbuat salah tidak? Nabi berbuat salah bukan? Salah. Berdosa tidak? Berdosa tapi diampuni. Apa yang menjadi kesalahan Nabi? Nah, karena Rasulullah apa? Juga manusia. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha. Katakanlah bahwasanya aku ini adalah manusia seperti kalian semua. Yang membedakan apa? Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yang membedakan adalah Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Rasulullah sendiri apa? Adalah sosok manusia yang sering juga melakukan kesalahan. Akan tetapi kesalahan-kesalahan yang Rasulullah lakukan dan bahkan para nabi lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan beberapa pengetua, beberapa tokoh-tokoh Quraisy pada saat itu sedang memusyawarahkan sesuatu, dan kemudian datanglah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, seseorang yang buta, yang ingin bertanya tentang Al-Quran. Kemudian Rasulullah berpaling, seakan-akan tidak mempedulikan beliau yang ingin belajar tentang Al-Quran, ingin belajar tentang Islam. Ketika itu Rasulullah salah, akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Engkau berpaling dan bermuka masam ketika datang kepadamu seorang yang a'ma, an ja'ahul a'ma, ketika datang kepadamu seorang yang buta.
ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan pamannya sendiri yang telah melindunginya bertahun-tahun untuk dakwah Islam dan akhirnya wafat dalam keadaan kafir. Siapa beliau? Abi Thalib atau Abu Thalib. Ketika Abu Thalib wafat, di sampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah yang akan menjadi hujjah bagimu di sisi Allah Subhanahu wa taala." Kemudian di sampingnya juga ada Abu Jahal yang mengatakan apa? "Wahai Abu Thalib, bukankah engkau itu mencintai agamanya Abdul Muttalib?" Agamanya Abdul Muttalib adalah apa? Ya, penyembah berhala. Tapi kemudian pada akhir hayatnya Abu Thalib mengatakan ala millati Abdul Muttalib. Ia pun di akhir hayatnya mengatakan akan tetap berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Berarti wafat dalam keadaan kafir. Kemudian pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Berdoa, beristighfar untuk mendoakan Abu Thalib. Tapi ketika apa? Abu Thalib ini kan wafat dalam keadaan kafir dan didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah tidak mendoakan orang kafir? Salah. Karena memang ada larangannya. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Maka nali nabiyyin walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba." Tidaklah seorang nabi dan juga seorang yang mukmin mereka memohon ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, bagi orang-orang kafir, meskipun mereka adalah ulil qurba, meskipun mereka adalah siapa? Karib kerabatnya sendiri. Makanya Allah juga menurunkan pada saat itu, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai, tapi Allah memberikan petunjuk siapa yang Allah kehendaki. Itu ketika apa? Rasulullah mendoakan siapa? Mendoakan pamannya sendiri Abu Thalib. Dan itu terulang lagi ketika Rasulullah SAW menyolatkan salah seorang apa? Kepala orang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika wafat, dia tidak memiliki apa? Kain kafan yang untuk mengkafani dirinya. Anaknya datang kepada Rasulullah untuk meminta kepada Rasulullah dijadikan apa? Bajunya sebagai kain kafannya, dan meminta kepada Rasulullah untuk menyolatkan bapaknya, yakni Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Rasulullah pun mengiyakan menjadikan bajunya sebagai kain kafannya dan juga kemudian apa? Menyolatkan. Salah tidak menyolatkan orang munafik? Salah. Lagi-lagi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wala tusalli ala ahadin minkum mata abada." Dan janganlah engkau mendirikan salat di antara kalian yang apa? Di antara kalian terhadap orang-orang kafir atau munafik yang telah mati selama-lamanya. Ini menandakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kesalahan sebagai dirinya sebagai sosok manusia. Dan bukan hanya Rasulullah, bahkan dari Nabi Adam sampai beliau pun apa? Melakukan kesalahan. Tadi kita membaca dalam surat Al-Baqarah apa? Ketika Nabi Adam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin." Janganlah engkau mendekati apa? Pohon ini, maka niscaya engkau termasuk akan menjadi orang-orang yang zalim. Fa'azallahum asyaitanu anha. Kemudian Pak Syaitan itu apa? Menggelincirkan Adam dan akhirnya dia pun mendekati pohon tersebut dan memakan buah daripada itu apa? Dan akhirnya dia pun berbuat salah. Akhirnya diusir dari surga. Bahkan Nabi Nuh ketika mendoakan anaknya ketika terjadi banjir bandang yang tidak ada banjir sebelum atau setelahnya, ketika itu yang sebesar itu, Nuh mengatakan kepada Allah untuk apa? Supaya diselamatkan anaknya. Ya sama'u abli ma'aki
Wahai langit apa? Berhentilah menurunkan air, dan wahai air hendaklah engkau apa? Surut. Tapi anaknya mengatakan sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Niscaya aku akan lari ke atas gunung yang bisa menyelamatkanku dari bencana banjir ini. Qala la 'asimal yauma. Pada hari ini tidak ada yang bisa selamat, kata Nuh. Kemudian Nuh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya anaknya diselamatkan. Salah, anaknya sudah menentang, tidak mau mengikuti perintah ayahnya sendiri, dan juga saat itu menjadi seorang nabi. Anaknya apa? Berarti ingkar kepada bapaknya, dan kemudian apa? Minta diselamatkan. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Qul ya Nuhu innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu shalih." Wahai Nuh, dia itu bukanlah termasuk daripada apa? Laisa min ahlika, tidak termasuk daripada golongan keluargamu. Sesungguhnya itu termasuk amalan yang tidak soleh. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Janganlah engkau meminta dan memohon kepadaku terhadap apa yang engkau tidak memiliki ilmu kepadanya. Jadi meminta sesuatu yang apa? Yang di luar batasannya. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa sekalipun ketika memukul siapa? Ketika memukul ketika memukul pasukannya Firaun, anak buahnya Firaun. Di dalam Al-Qur'an diceritakan fawakazahu Musa, dan akhirnya Musa pun apa? Memukul anggotanya daripada Firaun itu. Faqadha alaihi, dan kemudian dia mati. Berarti membunuh tidak? Membunuh seorang nabi. Tapi kemudian apa? Di situ diceritakan qala hadza min amali syaitan, sesungguhnya ini adalah bagian daripada perbuatan syaitan. Innahu aduwwun mudhillun mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Maka kemudian apa yang terjadi? Qala rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, sesungguhnya aku telah berbuat zalim kepada diriku sendiri, maka ampunilah aku. Faghfaralah, maka kemudian Allah pun mengampuni dirinya. Jadi bahwasanya apa? Menandakan setiap nabi yang menjadi sosok seorang manusia pasti melakukan kesalahan. Tapi kesalahan yang mereka lakukan jadi tidak terkait dengan wahyu, tapi terkait dengan apa? Dengan dirinya sebagai seorang manusia yang memiliki fitrah, yang memiliki apa? Kecondongan untuk melakukan salah. Dan ketika melakukan kesalahan, mereka akan melakukan apa? Taubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah bukti bahwasanya Allah Sang Maha Pengampun terhadap segala dosa. Makanya kan Rasulullah mengajarkan kepada salah seorang sahabatnya untuk kita supaya berdoa apa? Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira faghfirli maghfiratan min 'indik fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah seorang manusia yang selalu berbuat zalim kepada diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Faghfirli maghfiratan min 'indik, maka ampunilah dosa-dosaku itu dari sisimu. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Engkau. Tiap hari kita meminta pengampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau kita melihat jamaah rahimakumullah sekalian terkait dengan kesalahan-kesalahan tadi, bagaimana atau apa saja sih bentuk-bentuk atau macam-macam kesalahan yang ada di dalam syariat Islam itu dan menjadi dosa di dalamnya. Kalau kita melihat apa yang menjadi tingkatannya, mungkin yang pertama adalah tingkatan yang paling rendah dalam bentuk maksiat adalah zalim. Zalim itu apa? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu berarti dikatakan zalim. Apakah setiap orang yang berbuat zalim berdosa?
Berdosa tidak orang yang berbuat zalim? Berdosa. Misalkan Bapak Ibu ketika mendengar azan Allahu Akbar, kok sik nanggung. Mengundur-undur atau mengulur-ulur waktu sholat. Berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ngulur-ngulur waktu sholat dosa tidak? Tidak. Waktunya masih panjang sampai dia tidak meninggalkan sholat, berdosa tidak? Tidak. Apakah Bapak Ibu berdosa? Kalau begitu bisa 99,9% orang Muslim itu banyak yang berdosa. Karena banyak yang ngulur waktu sholat. Betul gitu? Maka tidak semua kezaliman yang kemudian yang kemudian dia menzalimi dirinya sendiri, itu kemudian dia berdosa. Maka ketika itu dia menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, tapi dia tidak meninggalkan kewajibannya. Berarti tidak berdosa. Tapi ada sifatnya zalim yang juga berdosa. Maka dalam konteks zalim ini kan ada zalim li nafsihi, sebagaimana tadi doanya dikatakan Rabbi ini zalamtu nafsi. Aku telah berbuat zalim kepada diriku sendiri. Maka zalim itu ada bentuknya zalim kepada diri sendiri, ada zalim kepada orang lain. Maka ketika bentuk zalim pada diri sendiri yang dia itu tidak sampai kepada meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka belum tentu dia berdosa. Tapi ketika dia meninggalkan perintah Allah, misalkan diperintahkan sholat, puasa, tapi tidak mau mengerjakan sholat atau puasa, zalim kepada siapa? Dirinya sendiri, tidak ada yang dirugikan kok. Berarti kan siapa? Dia berbuat zalim, berbuat dosa terhadap dirinya sendiri karena meninggalkan perintah Allah. Ini adalah sebuah zalim. Adapun zalim kepada orang lain, ya tentu itu menjadi sebuah dosa yang tidak bisa diingkari kecuali dia meminta maaf kepada orang yang dizalimi. Misalkan kita menipu orang, kita nggak jujur, kita ghibah dan lain sebagainya, zalim kepada orang lain. Makanya Rasulullah mengatakan man kana lahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu minhul yaum qabla an la yanfa'u dinarun wala dirhamun. Barang siapa di antara kalian yang melakukan kezaliman terhadap saudaranya, maka hendaklah dia meminta maaf kepadanya sebelum datang hari di mana tidak lagi bermanfaat yang namanya dinar ataupun dirham. Maksudnya sebelum datangnya hari kiamat. Makanya kan dalam hadis yang lain itu Rasulullah mengatakan janganlah kalian menjadi orang yang muflis. Apa muflis? Orang yang bangkrut. Bangkrut yang dimaksud adalah bangkrut pada hari kiamat nanti, di mana seseorang membawa pahala kebaikan yang sangat banyak, tapi di satu sisi membawa dosa juga yang banyak. Dan kemudian ketika dia melakukan kezaliman kepada saudaranya dan kebaikan yang dia bawa itu habis, maka diambillah dosa-dosa kezaliman dari saudaranya dan diberikan kepada dirinya yang berbuat zalim. Itulah kenapa Rasulullah perintahkan untuk falyatahallalhu minhul yaum, untuk menghalalkannya ketika dia masih memiliki kesempatan di atas muka bumi. Nah, maka itu yang pertama adalah bentuk kesalahan yang sering dilakukan oleh manusia adalah zalim. Yang selanjutnya setelah zalim bisa dikatakan adalah fasik. Nah, ini tingkatan yang lebih yang lebih tinggi. Fasik ini artinya keluar atau menyimpang. Dan kalau kita mengambil istilah daripada fasik ini adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, baik dia melakukan kesalahan, kemaksiatan, atau melakukan perkara-perkara yang memang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya tadi misalkan ketika Allah perintahkan kepada kita untuk melakukan sholat, kemudian kita meninggalkan sholat. Dilarang untuk berzina, kemudian kita melakukan zina. Allah melarang kita untuk memakan uang riba, dan kita masih melakukannya. Dan itu kita tahu bahwasanya itu riba, dan kita terus melakukannya. Itu dikatakan fasik.
Kenapa? Karena kita tahu itu adalah dosa besar dan kita melakukannya secara terus menerus. Makanya orang fasik itu ada yang mengartikan bahwasanya apa? Orang yang melakukan dosa besar dan dia melakukannya secara terus menerus, berkelanjutan. Beda dengan zalim. Zalim melakukan pada saat itu juga. Tapi kalau fasik, dia apa? Secara terus menerus. Sudah tahu zina itu haram, dia terus melakukan zina. Tapi tidak semua fasik kemudian menjadi lebih parah daripada zalim. Karena di Al-Quran Allah mengatakan apa? Ketika orang yang melakukan haji, Allah mengatakan wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wala fusuqa. Jamak dari kata atau bukan jamak, itu adalah apa? Fusuk itu adalah nama sebuah perbuatan. Ya, ismul fa'il. Jadi fusuk itu adalah perbuatan fasik. Allah mengatakan wala fusuqa, dan janganlah engkau berbuat fusuk atau fasik. Wala jidala fil hajj, janganlah kalian berbantah-bantahan atau saling bertengkar ketika melakukan haji. Jadi ketika kita apa? Ketika kita melakukan haji kemudian kita marah terhadap sesuatu yang mungkin menimpa kita, berarti kita telah berbuat apa? Fasik. Kenapa? Karena tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bentuk kefasikan ini bukan berarti tadi lebih besar daripada sebuah kezaliman. Maka bisa jadi fasik ini menjadi bagian daripada zalim, tapi bisa jadi fasik ini suatu waktu bisa menjadi lebih apa? Lebih parah daripada zalim itu sendiri. Tergantung bagaimana bentuk perbuatannya. Gitu nggih. Dan bahkan tadi kita membaca fa'azallahum asyaitanu anha. Bahkan Adam pun ketika itu digelincirkan oleh syaitan. Kemudian apa? Fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Dan telah kami turunkan dari langit apa? Rijzam minas sama', malapetaka yang turun dari langit bima kanu yafsukun, dikarenakan mereka telah berbuat kefasikan. Jadi orang yang melakukan fasik itu bisa menurunkan yang namanya malapetaka dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tadi? Karena dia melakukan secara terus menerus. Nah, kemudian kalau seandainya sudah melakukan kefasikan, yang selanjutnya apa? Bisa dikatakan fajir atau fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Dan telah kami ilham kepada mereka apa? Jadi manusia itu bisa memilih fujuraha, perbuatan yang fajir atau yang buruk, atau taqwa, atau menjadi seorang yang bertakwa. Maka kata fajir atau fujur ini juga seringkali digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk menandakan, untuk memberitahu bahwasanya apa? Perkara-perkara ini adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Itu dikatakan fujur atau fajir. Dan penggunaan ini seringkali lebih khusus. Kenapa? Karena dosa besarnya lebih besar daripada orang yang berbuat fasik. Udah tahu itu perbuatan dosa, dosanya sangat besar. Makanya Allah mengatakan fajir atau fujur. Apa contohnya? Misalkan yang namanya zina itu dosa besar tidak? Dosa. Tapi berzina dengan seseorang yang menjadi mahramnya, berzina dengan orang tuanya, dosa besar tidak? Dosa besar. Dan bahkan ada sekarang tren kan di barat, bapak malah nyenengi anak dewi, dan itu menjadi tren. Itu sampai seperti itu. Nah, itu dikatakan fajir, fujur, dosa yang sangat besar. Bahkan orang yang berakal, bahkan orang kafir pun mengatakan itu sebuah keburukan. Maka dikatakan apa? Fajir atau fujur, homoseksual. Dosa besar tidak? Dosa besar. Kita semua tahu, bahkan orang yang berakal pun akan mengatakan itu adalah dosa yang sangat besar sekali. Maka ketika kita menilai sesuatu itu menjadi dosa yang sangat besar sekali, nah itulah baru dikatakan apa? Fujur atau fajir. Ini apa?
mereka yang terus-menerus melakukan dosa besar dan akhirnya mereka meremehkannya dan dia pun larut ke dalamnya. Itu yang disebut dengan fajir. Jadi larut ke dalam dosa, ya, meremehkan segala dosa, segala bentuk dosa yang dilakukan. Nah, apa yang menjadi perbedaan antara fajir dengan fasik? Nah, di sini para ulama mengatakan bahwasanya fasik itu adalah keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dengan melakukan dosa besar, sedangkan fajir dia sama melakukan dosa besar, tapi kemudian dia pun apa? Larut ke dalam dosa besar itu dan meremehkannya, sehingga apa? Dia terus berkelimang dan terus melakukan dan meremehkannya. Intinya apa? Terjerumus dan larut ke dalam dosa-dosa tersebut. Itu dikatakan apa? Fajir. Kemudian ada yang keempat. Setelah orang melakukan dosa fajir atau fujur, ada yang namanya keempat nifaq. Orang yang melakukannya disebut munafik. Nifaq ini artinya dari kata nafaqah, yang artinya menyembunyikan sesuatu atau berpura-pura, atau kita bisa mengatakan bermuka dua. Itu nifaq. Jadi ada ketidaksesuaian apa yang ada tampak di dalam hati dia dan juga apa yang tampak yang ditampakkan di luar. Di luar mengatakan beriman kepada Allah, di dalam hatinya dia apa? Masih melakukan cenderung kepada kekafiran. Itulah yang disebut dengan munafik. Makanya apa? Rasulullah tadi dilarang untuk melakukan apa? Mendoakan atau mensolatkan orang-orang munafik. Sekelas Abdullah bin Ubay bin Salul tadi mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka belum benar-benar beriman kepada Allah. Hanya tampak zahirnya saja, tapi hatinya belum beriman kepada Allah. Makanya terkait dengan orang-orang munafik ini, Allah berfirman, al-munafiquna wal munafiqati ba'duhum min ba'd. Dan orang-orang munafik dari laki-laki dan orang-orang munafik dari perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, kata Allah. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka selalu menyeru kepada kemungkaran dan apa? Dan mereka melarang berbuat yang ma'ruf. Wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum. Dan mereka apa? Menggenggam tangan mereka seakan-akan apa? Ya tadi, menyembunyikan sesuatu yang ada di dalam dirinya. Nasullah fanasiyahum. Dan kemudian mereka apa? Lupa kepada Allah, maka Allah pun lupa kepada mereka. Innal munafikina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu, mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, kembali lagi Allah mengkaitkan antara orang munafik dengan perbuatan fasik. Karena tadi kita mengatakan fasik adalah perbuatan dosa yang dilakukan secara terus menerus. Maka orang munafik itu mengetahui bahwasanya dirinya berbuat dosa, tapi terus melakukannya. Maka dalam konteks munafik ini ada dua hal. Yang pertama, nifak dalam bentuk i'tiqadi, nifak dalam bentuk keyakinan. Dia mengatakan dirinya beriman kepada Allah, tapi sejatinya dia belum beriman, karena itu adalah bentuk keyakinan, gitu ya. Dan ini apa? Merupakan dosa yang sangat besar sekali. Dan inilah yang disebut dengan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka jahanam yang paling bawah. Kenapa? Karena dia mengakunya beriman, tapi sebenarnya dia tidak beriman. Makanya dijanjikan oleh Allah masuk neraka yang paling bawah. Tapi ada bentuk nifak yang dalam bentuk apa? Ijtimai atau perbuatan. Nifak apa? Nifak dalam bentuk perbuatan. Itu sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, atharul munafikina salasun, wa idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Jadi ketika dia berjanji dia ingkar, dikasih amanah dia khianat, ya. Dan ini adalah apa? Selalu berdusta. Nah, itu adalah dalam konteks munafik atau nifak dalam bentuk
perbuatan. Tapi nifak dalam bentuk perbuatan yang dia lakukan secara terus-menerus tadi, yang dikatakan menjadi bagian dalam bentuk dosa yang disebut dengan fasik. Kalau dalam bentuk keyakinan maka dia masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Kalau dalam bentuk perbuatan maka dia masuk ke dalam perbuatan fasik. Nah ini harus kita perhatikan, tidak serta-merta semua orang munafik selalu berada di neraka jahanam. Bisa jadi ciri dia masih dalam tahapan memiliki ciri-ciri orang munafik yang dilihat dari dalam perbuatannya kesehariannya, yang selalu melakukan dosa-dosa itu, ingkar janji, dusta dan lain sebagainya secara terus menerus, maka dia menjadi orang yang fasik. Tapi kalau sudah masuk ke dalam i'tiqadi, keyakinan, ya maka ini yang bahaya. Mengatakan beriman tapi sejatinya tidak beriman. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya kafir. Nah, itu sudah kita sama-sama tahu. Kafir itu artinya apa? Menutup atau bisa dikatakan ingkar. Orang yang tidak atau orang yang menolak daripada menolak kebenaran Allah Subhanahu wa taala, menolak kebenaran Rasulullah SAW, tidak percaya kepada Allah dan juga ajaran Islam, dan juga mengingkari kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka disebut dengan kafir. Nah, maka ketika orang itu masih percaya tapi belum melakukannya atau tidak melakukannya, boleh nggak disebut orang kafir? Kita tahu sholat wajib, tapi meninggalkan sholat. Dan meninggalkan sholat berkelanjutan, berkali-kali, bukan sekali dua kali. Ramadan itu puasa yang dilakukan wajib bagi setiap muslim. Tapi setiap Ramadan kok ratau poso? Kafir tidak? Belum tentu. Kita akan melihat apakah yang dia tinggalkan, yang dia lakukan ini betul-betul kesadaran bahwasanya dia itu tahu bahwasanya itu wajib, tapi bisa jadi dia malas, bisa jadi dia ada syubhat di dalam pikirannya. Maka ketika ada alasan-alasan yang seperti itu, maka belum tentu dia dihukumi sebagai orang yang kafir. Meskipun Rasulullah mengatakan Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Batasan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir itu adalah sholat. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Rasulullah mengatakan demikian. Tapi apakah kemudian tadi kita membahas apakah orang yang selalu meninggalkan sholat apakah dia kafir? Belum tentu. Selama dia belum mengingkari kewajiban sholat, maka dia belum bisa dikatakan kafir. Ya, kalau dia malas, bisa jadi syubhat di dalam pikirannya. Syubhat itu misalkan begini, sholat itu artinya apa? Sholat itu artinya doa. Doa itu artinya apa? Zikrullah, mengingat Allah. Maka tujuan utama daripada sholat itu supaya kita mengingat Allah. Nah, kalau seandainya saya saat ini mengatakan astagfirullah, la ilaha illallah, saya sudah ingat Allah belum? Sudah. Berarti saya sudah salat belum? Kenapa belum? Karena salat itu ada ketentuan rukun yang tertentu yang baik, ada rukun dan ketentuan yang telah ditentukan. Tapi tujuan inti daripada salat saya sudah dapatkan belum? Sudah. Ini yang saya katakan syubhat dalam berpikir. Ketika Bapak Ibu misalkan pengen ke Jakarta, ke Tanah Abang, pengen beli baju. Kemudian Bapak Ibu tujuannya mana tadi? Tanah Abang, beli baju. Sudah sampai Jakarta, sampai Tanah Abang, kemudian sudah beli baju. Sudah didapat belum tujuannya? Sudah, mau ngapain lagi? Tujuan sholat adalah apa tadi? Supaya kita selalu mengingat Allah. Lah kalau kita sudah selalu mengingat Allah, untuk apa lagi sholat? Ngapain orang sholat? Gue sholat tapi tetap maksiat. karena kan itu perintah yang wajib. Tapi itu adalah kewajiban setiap muslim meskipun dia selalu melakukan maksiat. Itu yang saya katakan tadi, bisa jadi ada syubhat di dalam pikirannya, kesalahan dalam berpikir,
Dia mengatakan apa? Cukup ketika kita mengingat Allah berarti kita telah sholat. Padahal dalam Islam jelas sholat adalah apa? Sebuah ibadah yang dimulai dari takbir diakhiri dengan salam. Ada konteksnya. Ada apa? Ada penjelasannya, bukan hanya sekedar mengingat Allah meskipun tujuannya adalah memang itu. Tapi ada apa? Ada perbuatan yang harus dilakukan bukan hanya sekedar mengingat Allah. Nah, ini kan kesalahan dalam berpikir. Maka ketika ada syubhat di dalam konteks pemikiran seseorang itu, maka bisa jadi dia belum dikatakan sebagai orang yang kafir. Tapi kalau sudah mengingkari kewajiban sholat, sholat itu apa? Katakan, aku sholat rasolat kodowe rasuki-suki, misalkan. Ya itu apa namanya? Akhirnya dalam bentuk apa? Pengingkaran kewajiban sholat. Maka bisa jadi dia sudah masuk ke dalam kategori kafir. Nah, maka ini yang Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini tadi kita membahas bagaimana macam-macam bentuk kesalahan, dosa dan tingkatannya dalam Islam. Ya, meskipun tadi ada tingkatannya, tapi seringkali Al-Quran atau Allah Subhanahu Wa Taala mengkaitkan yang satu dengan yang lainnya. Gitu, ya? Antara zalim, kemudian fasik, kemudian fajir, kemudian nifak, dan juga akhirnya menjadi kafir. Nah, mungkin demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita semua dari perbuatan-perbuatan tersebut, dan Allah Subhanahu Wa Taala semoga senantiasa memberikan kita semuanya petunjuk dan hidayahnya, sehingga kita pun bisa selalu melakukan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Mari kita sama-sama berhati-hati terhadap apa yang memang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup kajian kita dengan bersama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.